Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sambil makan kudapan. Kudapan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sebutan salam. Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang mana kita telah diberinya kesehatan, keselamatan untuk kegiatan hari ini. Salawat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan kehadiran Nabi besar kita, Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua telah menyempatkan waktunya untuk kegiatan saya ini, yaitu kegiatan tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Hersadi Dawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini saya akan memberikan aksi nyata saya kepada sekolah, pada SMA Negeri 1 Payaraman, di mana itu adalah merupakan salah satu tugas kami calon guru penggerak untuk melakukan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Hal ini adalah praktik baik kami sebagai calon guru penggerak, di mana kami diminta untuk menularkan apa yang telah kami pelajari pada kegiatan calon guru penggerak angkatan 9 ini. Saya berterima kasih, syukur alhamdulillah pada kepala sekolah. Terima kasih Bapak karena telah memberikan saya kesempatan, memberikan waktu saya dan memfasilitasi kegiatan saya ini. Saya sangat berterima kasih Bapak dan kepada rekan-rekan guru lainnya. Baiklah, selanjutnya diseminasi ini diberi judul tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif, tentunya kita sudah tahu budaya itu adalah sesuatu adat istiadat, kebiasaan. Jadi budaya positif, kebiasaan positif, kebiasaan yang baik yang kita lakukan di sekolah. Oleh Bapak Ibu sambil makan. Tujuan kita sebelum tahu budaya positif, kita harus tahu dulu tentang tujuan pendidikan. Di sini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985. Tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga untuk mengembangkan manusia seutuhnya. Pendidikan sangat penting bagi semua orang, bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri. Dengan semakin bertumbuh dan berkembang, setiap individu bisa memiliki kreativitas, pengetahuan yang lebih luas, kepribadian yang baik, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Tujuan pendidikan. Jadi, berdasarkan tujuan pendidikan ini, maka dari itu diperlukan budaya positif yang ada di sekolah. Bagaimana cara kita membangun budaya positif yang ada di sekolah? Mengetahui dulu budaya positif itu apa. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal, keyakinan bersama yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah ini berisi tentang kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jadi kebiasaan positif ini dijalankan dalam waktu yang lama sehingga dapat berbudaya dan terbiasa. Diharapkan akan meningkatkan nilai-nilai karakter yang terbentuk pada anak. Tujuannya menumbuhkan murid-murid yang menerapkan budaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama. Menumbuhkan murid-murid menerapkan disiplin positif dengan motivasi internal. Jadi motivasinya bukan dari luar, murid-murid bukan digembleng, bukan kita yang memberikan motivasi kepada murid, tapi motivasi itu tumbuh dari murid sendiri, seperti itu. Itu tujuannya budaya positif. Kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang tentunya menyenangkan bagi murid dan bagi guru. Ada 6 hal dalam budaya positif untuk menumbuhkan budaya positif ini, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma,
disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan kegiatan guru tentang segitiga restitusi. Yang pertama yang kita bahas adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan atau mengontrol segala tindakan. Ya, jadi segala kontrol tindakan itu ada pada diri kita sendiri. Nah, ini ada permainan Bapak Ibu. Saya minta 2 orang. Bapak boleh, Bapak Mukop sama Pak Arlan. Iya. Kesini enggak apa-apa, Pak. Jadi kita ngelihat perubahan paradigma tentang teori kontrol ini, Pak ya. Yang pertama, ya. Pak Mukop dulu. Pak Mukop minta tangannya, Pak. Nah, tangan kanannya mana, Pak? Iya. Anggap di tangan tangan kanan Bapak itu adalah sesuatu yang berharga, yang sangat berharga. Ada apa, Pak, yang sangat berharga dalam diri Bapak? Maksudnya? Yang sangat berharga dalam diri Bapak ada enggak? Ada. Apa, Pak? Apa, Pak? Keluarga. Keluarga, oke. Di tangan kanan Bapak itu ada keluarga Bapak. Bapak pegang erat-erat Pak ya. Yang ini boleh turun. Oke. Sekarang datang Pak Arlan. Pak Arlan dengan berbagai cara bagaimana Pak Arlan untuk membuka tangan kanannya Bapak Mukop tadi. Kira-kira dirayu boleh, ditabok boleh, diapain boleh, silakan. Ya, sampai terbuka tangan kanannya tadi. Caranya. Karena itu kan sangat berat. Kalau yang tahu kan tahu kan. Ada lagi caranya? Nggak mau terbuka, Pak. Apa lagi? Tadi itu dengan itu. Ayo dengan duit. Dengan rayu kan, Pak? Ya. Oh, terbuka, Pak. Ayo, udah 2 kali nih, Pak. Ada lagi nggak? Kira-kira yang bisa buka tangannya Pak Mukop. Apa ya? Itu Pak, Gitu. 1. Oke, tangan kiri. Nggak mau, masih sudah 3 kali nih, Pak. Mana jempolmu? Mana jempol? Oke, tepuk tangan dulu Pak Mukop. Sampai sekarang, makasih Pak, silakan duduk. Ya, jadi itu adalah namanya teori kontrol. Ya, kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Nah, apa yang berharga di diri kita yang dapat mengontrol, mau kita buka, mau kita berikan kepada orang atau tidak, gitu kan? Seperti Pak Mukop dengan Pak Arlan tadi, mau disuruh ngitung mana jempolmu bersalaman, tetap Pak Mukop gak mau, karena itu adalah yang berharga di diri dia, di dirinya Pak Mukop. Begitu juga dengan siswa. Ya. Sebagai guru, kita tidak bisa mengontrol siswa mau apa. Kita tidak bisa sebagai guru, selama ini kan perubahan paradigma kita adalah kita yang mengontrol siswa. Kita mau siswa itu sukses, maka harus ikut kita. Gitu kan? Tapi pada kenyataannya adalah perubahan paradigma teori kontrol ini, kita tidak bisa untuk mengontrol siswa. Karena siswa memiliki passion, memiliki keyakinannya masing-masing, memiliki keinginannya masing-masing. Seperti itu. Ya. Jadi dalam beberapa hal ada miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Yang pertama, guru mengontrol murid. Itu yang kita lakukan. Yang kedua adalah semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi semua yang kita berikan yang semua positif, kamu disiplin, harus disiplin siswa, semuanya efektif dan bermanfaat. Itu miskonsepsi. Ketiga, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat adalah orang dewasa berhak memaksa. 4 miskonsepsi ini yang terjadi sekarang, di mana keempat ini adalah semuanya kita kasihkan ke siswa. Kita bisa mengontrol murid, padahal kenyataannya itu tidak. Murid bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apakah yang kita contohkan dengan disiplin itu dapat efektif dan bermanfaat bagi siswa? Karena mereka bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang ketiga, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Apakah kita dengan mengkritik siswa mampu menguatkan karakter mereka? Kemudian orang dewasa berhak memaksa. Itu termasuk ke miskonsepsi. Kita sebagai orang dewasa berhak memaksa siswa.
kamu harus ini, harus ini, harus ini. Itu termasuk miskonsepsi. Yang sebenarnya apakah jadi timbul pertanyaan, apakah hal-hal yang kita lakukan dan memang yang kita lakukan baik, orang-orang dewasa yang dilakukan itu baik, apakah dapat membuat karakter siswa itu berubah menjadi lebih baik seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah teori yang kita lakukan selama ini adalah stimulus respon. Sedangkan yang akan dilakukan itu sebenarnya dilakukan adalah teori kontrol. Stimulus respon di mana kita berpikir bahwa semua kebutuhan itu kita sama, ya. Tapi pas di reality ke teori kontrol, kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, stimulus kita. Tapi kenyataannya, setiap orang kan memiliki gambaran yang berbeda-beda. Seperti itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal tidak seperti itu. Kita memahami pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda-beda pendapat pasti. Kemudian ada perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Kalau siswa tidak disiplin, suka tawuran, mungkin dia merokok atau segala macam, merupakan suatu kesalahan. Kita anggap seperti itu. Tapi padahal teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Seperti itu. Kita harus tahu dulu, kenapa siswa ini seperti ini. Tidak langsung menjudge, kamu bersalah. Tidak seperti itu. Tapi kita harus tahu dulu tujuan mereka. Kenapa? Selanjutnya adalah, orang lain bisa mengontrol saya. Seperti Pak Mokok tadi. Apakah orang lain bisa mengontrol Bapak? Tidak. Tapi orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Apakah Pak Arman bisa mengontrol Pak Mokok? Tidak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain dalam teori kontrolnya. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi tidak bisa dipaksa. Tapi kita bisa kolaborasi dengan siswa. Kemudian ada stimulus responnya tentang berpikir menang kalah, gagal dan berhasil. Padahal di teori kontrolnya, model berpikir itu kita harus menang bersama-sama dengan dilakukan kolaborasi. Seperti itu. Lanjut. Kemudian yang kedua, penerapan budaya positif yang kedua adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ya, hukuman, pendekatan menerapkan disiplin anak tanpa hukuman dan hadiah. Ini jadi pertanyaan. Tujuan dari disiplin positif untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kepercayaan mereka. Motivasi ini berasal dari siswa sendiri sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan hukuman dan hadiah. Pertanyaannya, apakah dengan diberi hukuman dan diberi hadiah dapat merubah tingkah laku murid? Bagaimana Pak? Dikasih hukuman, dikasih hadiah. Hukuman dulu. Apakah dengan hukuman kita bisa merubah tingkah laku siswa? Pasti Pak. Ya. Tergantung dari siswanya, sesuai dengan teori kontrol. Bisa iya, bisa tidak. Bisa ada yang siswa itu menganggap bahwa hukuman itu dengan hukuman mereka merasa malu dan sadar gitu. Tapi ada yang tambah merasa sakit hati dengan hukum tersebut, maka akan dibuat lagi. Nah, saat ini kebanyakan hukuman ya jera di depan kita. Tapi saat dia tidak ada di belakang kita, bagaimana? Apakah mereka akan berubah? Karena tidak dari dalam diri, oh ada bapak Mokok, ada bapak Mokok. Ada baju masukkan. Pak Mokoknya berlari, malah keluarkannya lagi kan. Ada bijak. Masukkan sampah. Kate bijak, sampahnya berserakan. Ya, jadi hukuman sebenarnya tidak terlalu efektif bagi beberapa murid. Kemudian ada hadiah. Hadiah dapat merubah tingkah laku murid dengan diberi hadiah. Kamu sudah kasih sampah, dikasih hadiah. Ini sudah berbuat baik, ini dikasih hadiah.
Pak Ridwan boleh? Monggo Pak. Nah, ini hadiah ya. Yang pertama, memberi hadiah dapat memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan atau hadiah ini diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek, sehingga terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan dan kehilangan motivasi internalnya. Ya. Oh, dengan gawekan tugas Pak Moko pasti dapat hadiah. Terserah pokoknya tugasnya dari mana baik. Ya. Tugasnya dari mana saja, mau dari kambil dia punya orang apa. Jadi sehingga mereka tidak berkembang karakternya, menjadi tingkah laku baik yang digunakan. Nah, lama-kelamaan orang tersebut menjadi tidak menyadari tingkah baik yang dilakukannya apa. Karena hadiah tadi, dia ngejar hadiah. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan satu syarat tertentu. Penghargaan diperoleh jika melakukan hal yang disyaratkan. Jika tidak mendapatkan penghargaan yang diharapkan, maka timbul rasa kecewa dan berkecil hati, dan kemungkinan di lain waktu tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kita juga harus terus-menerus memberikan penghargaan jika ingin seorang melakukan sesuatu. Orang yang berusaha berhenti merokok bila diberi penghargaan tidak akan berhasil. Kenapa? Mau berhenti merokok nih, aku kasih hadiah. Sudah itu, besoknya karena dia tidak dikasih hadiah lagi, merokok lagi. Itu kurang efektifnya pemberian penghargaan kepada orang lain. Ya. Jadi hanya pada saat dia diberi hadiah dia akan berlaku baik, tapi pada saat tidak ada, tidak akan melakukan keburukan kembali. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya. Ya. Jika guru sering memberikan penghargaan pada siswanya, maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Persaingan juga menimbulkan persaingan dalam kelas dan berujung pada rasa kecemasan. Bagi yang percaya bahwa mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk penghargaan, maka akan berhenti mencoba. Ya. Yang pertama adalah, oh si Anu dapat hadiah dari Rizky. Dah, ada itu bisa dapat hadiah. Aku tak naruh, saya tidak bisa gitu kan. Jadi kan mulai membenci temannya kan, mulai membenci gurunya. Jika guru sering memberikan penghargaan, maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Dia dapat hadiah dari Bu Rizky nih. Ya. Sudah, senanglah gurunya, sudah. Apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka hasilkan. Dan yang tidak akan mendapatkan hadiah atau penghargaan, dia akan berhenti mencoba. Sudahlah, pasti si Anu tulah yang dapat, aku tak ada. Pasti si Anu tulah. Sudah jadilah, semua ini baik, gitu kan? Tidak ada rasa motivasinya kurang. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, seperti saya tadi bilang, karena dapat hadiah dari guru, jadi yang penting kumpul. Apakah itu benar atau tidak? Terserah, gitu kan? Yang penting kumpul, tepat waktu. Dan yang kelima adalah penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Penghargaan dan menghukum adalah hal yang sama, karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Pada dasarnya setiap orang tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman jika penghargaan sangat diharapkan, tapi kita tidak mendapatkannya maka akan merasa dihukum. Kenapa tadi ngomong itu? Bisa bicara seperti itu? Karena saat dia mendapatkan sesuatu, penghargaan, dia akan merasa senang. Tapi pas ketimbang dia tidak dapat, kenapa gitu kan? Lanjut lagi. Dengan itu kita hal yang ketiga untuk menimbulkan budaya positif adalah keyakinan kelas atau peraturan kelas nih. Kalau keyakinan itu adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini oleh bersama guru dan murid selama proses pembelajaran. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntut nilai positif akan berujung pada keyakinan. Keyakinan kelas, apa bedanya sama peraturan? Kalau keyakinan dibuat bersama-sama murid, dan kata-katanya biasanya menilainya positif. Jangan buang sampah sembarangan, kata positifnya.
buanglah sampah pada tempatnya. Ya, berarti keyakinan kelasnya adalah ya, jangan ribut di kelas pada saat guru mengajar. Keyakinannya adalah, kalau kata positifnya, perhatikan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Itu lebih enak daripada hindari kata jangan kalau membuat keyakinan. Kalau jangan berarti peraturan. Peraturan kita yang buat, kalau keyakinan kita bersama siswa yang buat. Tuh. Lebih efektif yang mana? Kita yang buat atau sama-sama dengan siswa? Harusnya bersama-sama dengan siswa, ya. Terbit tanpa persetujuan pihak yang harus melaksanakan. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini, yang pertama adalah kita minta siswa untuk menulis keyakinan apa yang mereka inginkan di kelas tersebut. Karena ini pembelajaran kita ini berpusat pada siswa. Pembelajaran Merdeka Belajar Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kita sebagai petani yang tidak bisa istilahnya petani yang memberikan pupuk kepada tanamannya, yang agar tanaman itu dapat tumbuh dengan subur. Tapi kita tidak bisa merubah kodrat dari tanaman yang kita tanam. Kita adalah guru, kita tidak bisa mengubah kodrat siswa, tapi kita bisa mengembangkan karakter dari siswa tersebut untuk berubah ke lebih baik. Seperti itu. Ya. Jadi untuk menerapkan budaya positif ini adalah dengan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Ya. Peserta didik menuliskan keyakinan yang mereka inginkan, apa yang mereka inginkan dari pembelajaran di kelas. Ya. Semuanya menulis. Setelah menulis, kemudian guru dan siswa. Nah, ini kita kolaborasi. Bukan kita yang jadi sumbernya ilmunya, tapi kita kolaborasi dengan siswa. Kita ulas kembali keyakinan yang telah mereka tulis, yang setelah siswa tulis apa yang mereka inginkan. Kira-kira guru dan siswa sudah diulas kembali keyakinannya. Kemudian kita memilah keyakinan kelas yang penting itu apa. Dari 36 kelas, masa semuanya harus kita Bu, kalau belajar itu tidur dulu, nggak mungkin kan? Harus dipilah kan? Iya aja, enggak kan? Kemudian ubah kalimat negatif menjadi kalimat positif seperti tadi. Jangan buang sampah sembarangan, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Terasa lebih akrab sama siswa. Jangan, itu lebih kita nunjuk siswa apa ya? Guru dan siswa menyepakati keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas ini dibuat, kemudian kita sepakati. Biasanya kita tanda tangan dulu, siswanya satu-satu tanda tangan nih untuk keyakinan kelas kita buat, kemudian kita tempel di kelas. Seandainya nanti siswanya berbuat di luar keyakinan tersebut, kita dapat panggil, kira-kira perbuatan kamu tadi sudah sesuai dengan keyakinan yang kamu buat. Kamu loh yang buat keyakinannya, bukan ibu yang buat. Kita sama-sama loh bikin keyakinannya. Lanjut. Setelah kita membuat keyakinan kelas, kemudian kita harus mengetahui dulu 5 kebutuhan dasar dari manusia, 5 kebutuhan dasar dari murid-murid kita. Ya, saya bilang tadi di awal, semua tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasarnya ada 5. Bapak, muka kebutuhan dasarnya apa? Kebutuhan Bapak banyak Pak ya. Kita ada 5 Pak. Yang pertama, ya, kebutuhan untuk bertahan hidup, makan kata Pak Arlan tadi. Setelah kebutuhan bertahan hidup ini terpenuhi, maka kita perlu kasih sayang dan rasa diterima. Ya, rasa diterima oleh keluarga, oleh murid. Setelah itu kita perlu kebebasan. Ya. Kemudian perlu kesenangan. Baik.
Kemudian ada penguasaan atau power yang terakhir. Setelah kita dapat semua yang empat-empatnya, kita sudah bisa bertahan hidup, kita sudah bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, kebutuhan pertama makan, sandang, pangan tadi kan. Kemudian kita dikasih sayang, diterima, rasa diterima oleh masyarakat. Kita diberi kebebasan memilih, untuk berkehendak, dan kita memiliki kesenangan. Setelah itu kita akan menginginkan, membutuhkan dalam penguasaan atau power dalam suatu masyarakat. Ya. Penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan di sekolah, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita tolong Bu Rizky coba. Seandainya Bu, ada siswa yang terlambat datang, yang tidur di kelas, ya, itu kira-kira mereka itu sebenarnya kurang apa Bu? Jadi pernah kejadian ditanya ada yang tidak senang dengan cara mengajar gurunya, mungkin terlalu ada siswa yang tidak senang dengan cara mengajar gurunya, mungkin terlalu monoton. Biasanya kan kita selingi dengan bermain game untuk supaya siswa bisa bersemangat lagi, apalagi pada saat jam-jam pelajaran terakhir. Biasanya begitu. Kemudian bisa juga karena lapar, tapi itu biasanya terjadi di jam-jam terakhir. Begitu. Terima kasih Bu Rizky. Ya, silakan. Siswa yang pada saat kita mengajar tidur di kelas. Menurut saya itu faktor utamanya kemungkinan kurang tidur. Ya, itu kemungkinan pertama itu kurang tidur di rumah karena anak-anak kita ini sekarang kebanyakan main HP. Nah, mungkin kelamaan main HP di rumah, misalnya kan main game online dan lain sebagainya, tanpa mereka memikirkan waktu. Tahu-tahu sudah larut malam. Jadi besok paginya itu di sekolah dia ketiduran. Nah, mungkin itu faktor utamanya menurut saya. Terima kasih Bu Hanifah. Ya, kita ambil yang Bu Hanifah ya. Contohnya, jadi siswa itu ketiduran di rumah, ya, tidurnya terlalu larut malam. Nah, kalau kita tarik lebih dalam lagi, kenapa dia bisa tidur lebih malam? Ya, kenapa? Kan anak-anaknya, kenapa dia bisa tidur lebih malam? Apakah orang tua tidak memperhatikan? Perhatikan kebutuhan apa yang mereka kurang ya? Kasih sayang sama dari orang tuanya. Kenapa orang tuanya sampai tidak memperhatikan anaknya? Kenapa anaknya bisa tidur lebih larut malam? Kenapa anaknya bisa keluar malam, pulangnya sampai pagi? Kenapa? Itu. Jadi kita tidak bisa langsung menyalahkan siswa. Kamu ini tidur terus bangkonya main game. Nah, tapi kita harus tarik lagi benang merahnya. Kenapa dia bisa melakukan hal itu? Jadi bapak ibu yang punya anak, pasti jam 9 malam itu anak tidak ada di rumah, kita cari. Ya. Handphonenya kita ambil. Tidur nak. Besok mau sekolah. Itu bentuk dari kasih sayang perhatian seorang orang tua. Tapi saat anaknya terserah anak-anaknya mau apa aja, ya, yang penting sudah dipenuhi tadi kebutuhan bertahan hidupnya. Kebutuhan bertahan hidup sudah terpenuhi. Dia yang penting aku kasih makan aja anakku. Tapi dia tidak diberikan kasih sayang oleh orang tuanya. Dan itu Bapak Ibu, jika ada siswa yang seperti ini, kita tanyakan benar-benar kenapa bisa seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah berkoordinasi dengan orang tuanya. Dan kita kerjasama juga dengan orang tuanya. Pak, Ibu, minta tolong dikontrol anaknya, bukan dimarahi. Ya. Terkadang anak itu membuat suatu kesalahan karena faktor dimarahi orang tua. Dia tidak dapat kasih sayang dari orang tuanya, dia balik ke lingkungan sekolahnya. Kenapa anak itu bisa marah-marah di kelas, tiap hari marah-marah? Kenapa anak itu ngomongnya tidak bagus gitu kan? Pasti faktor dari lingkungan rumah. Ya, berarti pemenuhan akan kebutuhannya yang kurang ini adalah kebutuhan dasar akan kasih sayang. Kebanyakan seperti itu.
Tapi ada lagi nih, anaknya tuh rasa kasih sayang dengan orang tuanya sudah ada nih, tapi dia masih aja bandel. Padahal orang tuanya sudah berkali-kali mengingatkan, sudah berkali-kali. Itu kenapa? Mungkin ada beberapa kebutuhan dasar dia tentang kebebasan dan kesenangannya tidak terpenuhi. Seperti itu. Jadi saat kita tahu tentang kebutuhan dasar mereka, apa yang mereka butuhkan, kita bisa membuat diagnosis atau keputusan. Jadi tidak selamanya memang siswa nakal, anak-anak itu adalah anak-anak yang labil, umur belasan tahun. Kita juga pernah merasakannya, ya. Kadang kita sudah dapat semua ini empat-empatnya, ternyata kita tidak ada ini penguasaan dan powernya. Iya, penguasaan. Saya ini sebenarnya pinter nih, tapi kenapa saya nggak bisa jadi ketua OSIS? Kenapa harus dia jadi ketua OSIS? Mungkin penguasaannya kurang, powernya. Oke, lanjut. Nah, kemudian untuk menerapkan budaya positif, ada 5 posisi kontrol guru. Ya. 5 posisi kontrol guru ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Penghukum, nada suaranya tinggi, bahasa tubuh melotot, menjurut menghari-hari. Apakah kita tipe ini? Terlambat lagi kamu ini, pasti terlambat terus. Nah, ya, dimarah-marahin. Kayak mana Pak Mukop kalau ada anak datang terlambat? Pak Mukop ngomong. Pak Mukop ngomongnya. Kalau saya datang terlambat nih ke kelas Pak Mukop, apa yang akan Pak Mukop lakukan? Yang pasti yang pertama kita tanya dulu apa penyebab dia terlambat. Kemudian setelah itu jangan lagi terlambat ya. Untuk besok jangan lagi terlambat, harus tepat waktu. Alasan misal kebanyakan yang terlambat itu karena kesiangan. Itu mungkin. Terima kasih Pak Mukop. Ya, jadi Pak Mukop bukan nih yang tipe penghukum. Kalau tipe penghukum itu kan langsung datang Pak, maaf Pak, permisi, kamu ini terlambat terus. Udah, diomongi jangan terlambat, masih terlambat, tegak situ. Nah, itu namanya penghukum. Kira-kira kalau anak diomong kayak itu, ya perasaan insya Allah lah. Ya. Bagaimana perasaan murid itu? Diomonginya di kelas, di depan kelas, rame-rame. Nah, kemungkinan, ya, kalau kita marahin kayak itu, murid akan mendendam. Bisa jadi sesudah dia kembali duduk, dia akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Sepulang sekolah, murid itu kalau sudah dendam kayak ini, mobil bapak ibu gurunya digoresnya, kendaraannya diinjunya paku. Pernah kejadian, ya, tuh motor guru dikempesi bannya, ada. Mungkin dia dendam, tidak suka dengan bapak atau ibu itu ngomong kasar. Itu kalau kita sebagai tipe guru, sebagai penghukum, ya. Lanjut lagi, mode guru pembuat rasa bersalah. Kamu ini cak mana nak? Kan kamu lah janji sama ibu, tidak bakal terlambat lagi. Ngapa kamu nih galak nih yang ngecewakan ibu? Nah, ibu nih kecewa sama kamu. Ada kayak itu? Ada. Membuat anak itu selalu merasa bersalah. Oh iya, saya sudah membuat ini kecewa ibu guru saya, nah, gitu kan? Perasaannya mengecewakan ibu. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosinya tertanam. Ya, kepikiran terus siswanya. Di dalam murid menahan perasaan kan? Oke. Di mana murid menumpahkan amarahnya, kalau penghukum kan pacak menumpahkan amarahnya kan? Sudah dendamnya sudah terbalaskan. Tapi kalau siswa yang seperti ini kita membuat rasanya bersalah terus, nanti suatu saat dia akan menahan amarahnya dan dapat menyakiti dirinya atau orang lain. Depresi kayak itu. Orang tuanya selalu menyalah-nyalahkannya, gurunya menyalah-nyalahkannya, dia diam aja amarah itu tidak dikeluarkannya, disimpan dalam hati. Lama-lama akan kepikiran sama dia. Selanjutnya ada tipe guru sebagai teman. Ya.
Ada sebagai teman, ada yang di sini seperti ini? Coba Bapak bukan kenapa terlambat lagi sampai tertawa, ya sudah tidak apa-apa, duduklah, nanti Bapak Ibu guru bantu gitu. Kenapa kamu terlambat lagi? Kesiangan Bu tidur. Oh, kesiangan. Ya sudah, kalau saya itu duduklah baik. Besok kesini pula deh. Nah, besok kesiangan lagi deh ya, sampai ketawa-tawa sengih-sengih kan. Nanti Bapak Ibu guru bantu katanya, sampai sengih-sengih kayak itu. Kira-kira muridnya bakal bagaimana? Senyum. Muridnya akan selalu kalau ada masalah pasti minta bantu guru tersebut. Iya, dengan Bu Rizky baik, Bu Rizky itu baik. Ya, kita WA, Bu Rizky itu telepon, baik kita terlambat. Dimanfaatkan murid jadinya, ya. Iya, kebaikan terus. Tapi cuma guru tersebut aja yang nyuruh. Kalau guru yang lain tidak mau dia, ya, karena merasa guru tadi bisa membantu dia, gitu kan. Oh, besok cak ini lagi sama ibu ini minta tolong, kayak gitu kan. Itu guru sebagai teman. Lanjut lagi adalah guru sebagai pemantau. Nah, tahu tidak kamu terlambat? Kalau kamu sudah terlambat, kamu tahu kan konsekuensinya? Iya Pak. Nah, kalau saya itu, kamu harus tinggal jam istirahat dan harus mengerjakan tugas yang ketinggalan. Ayo jadinya ya. Pada saat ini ya, pada saat pada saat jam istirahat mengerjakan tugas ketertinggalan tadi, siapa yang bakal ngawasi? Guru. Berarti tambah kerjaan guru kan? Sebagai pemantau ini jamuran. Karena dia ada konsekuensi. Kalau misalnya terlambat harus mengerjakan tugas yang tertinggal tadi di kelas. Dan juga pas jam istirahat, mereka kan waktunya istirahat, waktunya makan, kan seperti itu. Kebanyakan siswa mungkin akan kesal sama gurunya. Iya, tambah dia kesal. Yang terakhir adalah tipe guru nanya. Ini membuat merasa bersalah, tetapi membuat tidak nyaman dengan harus tinggal kelas. Malu kan dia, ngapain itu tuh si Adi tinggal kelas terus ya? Di pas jam istirahat masih belajar baik kan? Malu dia sama gurunya kan? Guru harus memonitor atau murid pada saat mengerjakan tugas karena tidak bisa ditinggal seorang diri, tambah gawe guru. Si murid malu, kedua tambah gawe guru, tipe pemantau. Ada? Selanjutnya yang terakhir adalah tipe manajer. Ya. Ini lihat contohnya adalah Pak Adi tadi. Adi tadi terlambat. Adi, kamu tahu enggak jam berapa di sekolah dimulai? Tahu Pak, katanya. Jadi kalau terlambat kira-kira kayak mana memperbaiki masalah? Nah, dia meminta muridnya untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, kira-kira kamu terlambat, gini, kenapa kamu terlambat? Bagaimana kalau terlambat? Bagaimana cara memperbaiki masalahnya biar kamu tidak terlambat lagi? Nah, saya menanyakan teman Pak untuk kerja tugas tinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Besok akan ada waktu masalah, tepat waktu ke sekolah. Saya bisa hadir tepat waktu. Dia akan membuat janji. Baik, saya akan hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi yang pertama ada yang dilakukan tipe manajer ini, bertanya dulu kenapa dia terlambat, kenapa dia melakukan suatu kesalahan itu, kenapa dia tidur. Ya, ditarik benang merahnya saya bilang tadi. Lihat dia kira-kira dia apa yang dia butuhkan. Kemudian kita meminta mereka untuk kira-kira masalah ini bisa diperbaiki. Bagaimana cara mereka memperbaiki masalah yang terlambat tadi? Ya, dan mereka akan membuat janji. Itu untuk menimbulkan motivasi mereka. Oh, aku sudah janji. Kemarin sudah janji sama ibu ini tidak akan terlambat lagi. Tapi saat ini sebenarnya walaupun mereka sudah dikasih janji, saya masih aja. Karena apa? Karena kita tidak melakukannya secara berulang-ulang. Karena kejadiannya tidak kita budayakan. Jadi agar bisa budaya positif berkembang, kita lakukan berulang-ulang. Seperti kalau kita bertemu dengan siswa di koridor, di lorong-lorong, ketemu dengan siswa, apa yang kita lakukan? Jalan aja gitu, cuek sama siswanya, dan siswa akan ikut sama kita. Sama, cuek juga. Tapi ketika kita menyapa siswa, nak kemana nak? Jam istirahat di mana? Ini masih jam pelajaran loh.
ada ibu gurunya loh. Nah, maka mereka tidak akan cuek sama kita, mereka akan perhatian sama kita. Ketika kita bertemu, berpapasan dengan mereka, Bu, Pak, salim. Ya, seperti itu. Jadi semua budaya positif ini sebenarnya harus ditumbuhkan dari guru sendiri. Guru mencontohkan, kemudian murid melihat, dan dia akan termotivasi dari dirinya sendiri. Seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir, menerapkan budaya positif dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuat itu maksudnya kekuatan yang baik. Ya. Mereka yang selama ini terlambat mungkin akan berkurang terlambatnya. Dengan cara apa? Bukan kita hukum tadi, bukan kita beri hadiah, tapi kita berikan motivasi dari dalam, menciptakan kondisi yang baik bagi peserta didik. Siswa sering tidur di kelas, kita panggil siswanya. Kenapa sering tidur di kelas? Bu, aku tiap malam ini begadang, main HP, ya, main HP terus. Memang orang tuanya tidak memperhatikan. Orang tuamu pegawai, Bu. Aku tinggal sama gede, nah, berarti kurang kasih sayang dari Mak D-nya. Bagaimana caranya mereka bisa dapat kontrol dari orang tua dan kita? Mungkin sebagai wali kelas kita menyimpan nomor handphone orang tuanya. Suatu saat nanti atau malam atau Bu, si ini sedang di mana? Itu bentuk perhatian kita sebagai wali kelas. Jadi siswa merasa, oh saya diperhatikan oleh orang. Ada orang yang sayang sama kita. Ada orang yang sayang sama saya, wali kelas saya. Memang itu berat, tapi kalau saat kita budayakan akan terasa ringan. Saat kita terus-menerus kita lakukan. Sebagai wali kelas juga seperti itu. Wali kelas adalah perpanjangan dari orang tua juga. Ya, wali. Ada wali murid, ada wali kelas. Jadi bisa koordinasi sama wali muridnya. Apa salahnya kita sebagai wali kelas menyimpan save nomor orang tuanya. Jadi ada apa-apa sama siswanya di kelas, di sekolah, kita bisa koordinasi sama orang tuanya. Bu, foto. Bu, si ini tidur, setiap jam ini pasti tidur. Kenapa ya? Nah, tanya sama orang tuanya. Orang tuanya kan tahu. Tapi orang tuanya diminta untuk tidak marah-marah gitu kan. Oh Bu, dia itu ada di rumah ada kegiatan ini. Atau karena kita foto tadi, oh iya Bu, nanti saya akan ngomong ke anaknya waktu di rumah. Jadi kontrol kita sama orang tua. Untuk menerapkan budaya positif ini tidak bisa kita sendiri, tidak bisa saya sendiri, tidak bisa Pak Sugi sendiri, tidak bisa Pak Ridwan sendiri, tapi kita harus kolaborasi bersama-sama. Ya, tugas kita sebagai guru bukan hanya mengajar saja, dan tugas untuk memperbaiki siswa di kelas bukan hanya tugas dari wali kelas saja, melainkan seluruh guru. Nah, dia, saya ini kan bukan wali kelasnya, biarin aja lah, jangan. Tapi kita sama-sama, karena kita di sini adalah orang tua dari murid. Yang pertama, kegiatan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Dia bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Stabilkan dulu, kenapa kamu tidur di rumah? Oh iya, di kelas. Oh iya, bukan kamu aja yang seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan apa yang telah kita sepakati. Ketika kita sudah membuat keyakinan di kelas kita tanyakan keyakinannya. Ketika anak membuat kesalahan, keyakinan kelas apa yang telah mereka sepakati? Apakah mereka keluar dari keyakinan mereka? Kemudian memvalidasi tindakan salah. Kira-kira tindakan kamu salah apa? Betul. Salah Bu. Untuk memperbaikinya bagaimana? Minta siswa itu sendiri untuk untuk menyelesaikan masalahnya. Ketika kita dengar cara penyelesaian masalahnya seperti ini kurang tepat menurut kita, baru kita bisa kasih masukan. Itu saja. Nah, kegiatan budaya positif ini dapat kita lakukan yang pertama dengan gerakan literasi sekolah. Literasi sekolah bukan hanya yang seperti Bu Len membaca buku terus ditulis di kita tangan-tangan, terus seperti itu dilakukan Bapak Ibu ya tiap pagi. Kita juga bisa Pak gerakan literasi sekolah atau membaca Al-Quran sebelum masuk. Saya rasa tidak apa-apa
mengurangi jadwal pelajaran seperti itu Pak ya. Tapi gurunya, misalnya jam gurunya yang pertama itu yang ngawasin untuk baca Al-Quran, misal 10 menit untuk baca Al-Quran di kelasnya masing-masing, nanti dipandu dari kantor, seperti itu. Karena speakernya di sini tidak terlalu jelas, mungkin Pak nanti saya bikin proposal untuk buat speaker di kelas-kelas. Melakukan gerakan literasi sekolah. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler alhamdulillah di sekolah kita sudah ada. Ini salah satu kebudayaan positif ya. Siswa itu pasti punya passion, punya bakatnya masing-masing, hanya mereka terkadang malu untuk menunjukkannya. Itu atas dasar itu dibuat ekstrakurikuler. Kegiatan pembiasaan awal dan akhir proses belajar ini yang sering kita tertinggal karena kita mengejar yang namanya materi. Padahal ini yang utamanya. Awalnya apa? Membaca doa sebelum belajar. Kemudian di akhirnya membaca doa juga. Ini sering sekali tertinggal. Membiasakan perilaku baik bersifat spontan. Contohnya tadi, ketika kita bertemu siswa, tidak perlu siswa tersebut yang menyapa terlebih dahulu. Kita yang sapa terlebih dahulu. Nak, kamu nak kemana? Ya. Ini kan sudah kegiatan. Sudah kelas berapa? Kelas 11 Bu. Kan ada pelajarannya, masuk ke kelas. Itu masuk ke dalam perilaku baik. Spontan tadi, lihat kita jalan nih, lihat sampah. Oh ada sampah di kelas, kita cuekin aja, siswa akan juga seperti itu. Tapi kita lihat sampah berserakan di depan tadi, ambil aja pungut, masukkan di kotak sampah. Siswa yang melihat akan ikutin kegiatan apa yang kita lakukan. Menetapkan tata tertib sekolah. Kita sudah ada tata tertib sekolah, sudah sering kali disosialisasikan saat upacara sama waktu siswa baru, masuk siswa baru, seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Saya sampai di sini. Di sini saya, jika ada yang ingin bertukar pikiran boleh Bapak Ibu bertukar pikiran, kasih saran buat saya, silakan untuk kegiatan saya lebih lanjut lagi dan kegiatan kita bersama. Bapak Ibu dikasih tahu juga CGP angkatan 11 tanggal 27 buka tutupnya. Siapa tahu yang belum PPG nih bisa bisa ikut istilahnya PPG setelah CGP ya. Jadi ada nih setelah CGP itu dapat sertifikat, nanti dapat panggilan untuk PPG. Nah, biasanya kalau PPG itu kita harus tes dulu kan ya. Yang belum PPG yang mana? Ini adalah sebenarnya ikut CGP ini bukan mau dapat sertifikat, mau dapat jadi kepala sekolah atau pengawas gitu ya Pak. Terus terang kalau saya seperti itu, saya mengikut CGP ini adalah karena motivasi dari dalam diri saya, di mana motivasi itu belum bisa saya kembangkan karena saya tidak ada komunitasnya, tidak ada yang bisa mewadahi apa yang saya inginkan dalam diri saya. Saya cuma menginginkan perubahan yang baik atas diri saya. Bagaimana pola saya mengajar, bagaimana pola saya dengan Bapak Ibu guru, bagaimana saya berbicara di depan. Saya inginkan itu. Mungkin kemampuan kebutuhan dasar saya sekarang adalah saya ingin mendapatkan penguasaan akan ilmu tadi. Ya, jadi motivasi saya ikut ini adalah saya ingin kolaborasi dengan guru lain. Saya ingin bersilaturahmi dengan guru-guru yang di sekolah lain, saling bertukar pendapat pikiran bagaimana pembelajaran yang baik. Itu saja sampai saat ini motivasi dari dalam diri saya. Saya terus terang kalau mau jadi pengawas jadi kepala sekolah itu enggak. Saya nggak, malahan kalau disuruh enggak. Ya, dapat sertifikat tuh alhamdulillah. Itu saat ini. Jadi motivasinya dari dalam karena saya tidak bisa mengembangkan apa yang saya inginkan gitu. Bapak ada refleksi buat saya? Terima kasih Bapak Ibu. Di sini Nah, sudah dibalikkan. Izin Pak Bas, Bapak Ibu semuanya, ini adalah praktek baik, ini adalah nilai baik bagi untuk kita semuanya, terkhusus untuk Ibu Ica yang sudah memberikan semacam diseminasi secara singkat tapi sangat bermakna. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu, pada kita semua untuk memperbaiki diri kita semuanya. Apakah kita ini baik
apakah kita ini sudah mengajar dengan baik, apakah kita ini sebagai pelayan yang sudah baik, apakah kita ini sudah menjadi orang tua murid-murid kita yang di sekolah ini sudah baik. Itu beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu yang akan menjawabnya sendiri. Yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Bu Ica tadi adalah saya tertarik dengan praktek baik ini yang terkait dengan diskriminasi. Yang pertama adalah ada hal yang perlu kita sampaikan dan perlu kita sadari dari berbagai pertanyaan tadi adalah tentang keteladanan. Apakah kita sudah mampu meneladankan diri kita sendiri? Apakah kita sudah mampu meneladani untuk diteladani orang lain, terutama siswa kita? Apakah kita ini sudah menjadi pendidik yang baik? Apakah pendidik yang baik tentu tidak lupa dengan apa yang dinamakan transfer knowledge-nya, mentransfer ilmunya ketika kita sebagai guru mengajar. Tentunya pertanyaan-pertanyaan itu menjadi hal yang penting karena tanpa ada keteladanan, yang kedua tanpa ada kesadaran pribadi, bahasa dusun saya adalah teposliro, introspeksi diri, kita tidak bisa memperbaiki orang lain ketika kita tidak bisa memperbaiki kita sendiri. Saya ulang lagi, secara pribadi, apakah kita ini sudah menjadi dan bisa menjadi teladan diri kita sendiri? Apakah kita ini sudah menjadi dan bisa diteladani, dicontoh orang lain? Kita yang menjawab. Yang kedua adalah apakah kita sudah merasa bersadar betul apa yang kita lakukan ini sudah baik? Maka dari pertanyaan-pertanyaan itu, keteladanan dan kesadaran ini mudah-mudahan bisa dicontoh kepada siswa kita. Paling tidak adalah dicontoh oleh di dalam keluarga kita sendiri. Saya berikan contoh keteladanan misalkan. Keteladanan ini ada kalanya kita lupa, ada kalanya kita lebay, ada kalanya kita acuh, dan ada kalanya kita sadar bahwa itu penting. Ketika kita sudah sadar bahwa kita ini sebagai pendidik, bahwa kita sadar bahwa kita ini sebagai pengajar, bahwa kita ini sadar sebagai orang tua di sekolah ketika sudah anak-anak lepas dari keluarga di sekolah, sampai sekolah kita adalah menjadi orang tuanya. Ketika kehadiran Bapak Ibu ini sangat dirindukan oleh anak-anak, itu contoh, itu adalah satu tolak ukur parameter. Ketika anak-anak merindukan Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu mengajar yang menilai anak-anak. Mengapa dirindukan Bapak Ibu kehadiran di kelas? Mungkin secara materi, mungkin secara psikologisnya, mungkin secara etikanya, mungkin cara kehadirannya, mungkin cara tata tutur katanya. Anak-anak selalu merindukan Bapak Ibu. Dalam hal ini Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu sangat diharapkan, tentunya jangan dikecewakan. Pak Arlan, maaf datang jam berapa? Anak-anak lah nunggu. Kecewa itu anak-anak. Sadar dan tidak disadari oleh Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu itu diharapkan nian. Makanya Bapak Ibu, keteladanan yang di sini datang jangan terlambat. Maka saya kadang sering di grup, Bapak Ibu jangan datang terlambat. Dan itu artinya Pak, kita sadar bahwa kedatangan kita, kehadiran kita di sekolah, kehadiran kita di kelas itu adalah sangat ditunggu-tunggu oleh anak. Jangan sekali-sekali mengecewakan. Pak Arlan lah ditunggu, belum datang. Bu Melati mah itulah mana ibu. Itu adalah salah satu bentuk protes anak-anak bahwa ibu itu ditunggu, tapi ibu itu belum datang. Nah, maka di sana tadi ada kepala sekolah mengajar. Artinya apa? Artinya saya menempatkan diri saya sebagus mungkin, sebaik mungkin secara manajerial, saya memberikan keteladanan. Tapi Bapak Ibu tidak sadar kalau saya ngajar. Kalau telah ngajar tidak boleh. Atau Bapak Ibu tegak di luar
kelas atau di teras kami tidak keluar. Itu bentuk protes saya marah, Bapak Ibu. Tapi tidak saya marah kan itu keteladanan. Maka Bapak Ibu, pertama supaya dirindukan oleh anak-anak Nian, dan kita jangan pernah mengecewakan anak-anak ketika kehadiran kita terlambat alias ya molor karet gitu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, saya tidak menjustis siapa-siapa, tapi sudah saya katakan yang kedua setelah keteladanan adalah tepos liro, mawas diri, introspeksi diri. Saya ini sudah jadi guru bagus belum? Yang menilai bukan diri kita, yang menilai adalah orang lain, orang tua. Kalau di sekolah yang jelas kawan-kawan. Kalau ada kelas sekolah ngusik-ngusik itu artinya Pak kontrol saya, kontrol. Kemudian kalau tidak diizinin dari kami kontrolnya ke kelas, lihat sawah, lihat kerabat, itu sudah kontrol. Terus Bapak Ibu saya kontrol di situ juga, karena ada ilmu kontrol dan dia kontrol pribadi dan kontrol kerja. Salah satu saya kontrol, mungkin saya coret-coret di buku harian kelas, banyak Bapak Ibu yang kosong. Terus selama Bapak Ibu mengajar yang diajarkan apa, kami kan tidak tahu. Saya kasih tanda, jangan bingung, jangan kaget Bapak Ibu. Ini salah satu bentuk manajemen kontrol kami seperti siswa ke kelas. Yang kedua Bapak Ibu, punishment dan reward. Punishment dan reward ini adalah yang harus kita lakukan. Harus kita paksa. Kemudian harus ada kesadaran. Sekarang kita sendiri, apakah kita sudah menyadari? Apalagi anak-anak sudah menyadari bahwa itu salah. Maka salah satu hukuman disiplin yang kaitannya tatib, yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang ditandatangani di atas materai, secara yuridis hukum itu adalah sah untuk mengatur, mengikat, memaksa. Supaya Pak, orang yang tidak sadar, orang yang tidak menyadari kelakuan, kesalahan, tindakan yang dilakukan itu adalah salah. Setelah ada lisan, nak salah, nak terlambat, maka dipaksa untuk pulang, dipaksa untuk bersih-bersih, dipaksa untuk menghadirkan orang tua rumah. Itu bentuk dari sebuah punishment, dari sebuah disiplin. Supaya apa? Harapan sama, harapan Bapak Ibu sama. Apakah nanti dendam apa tidak? Yang jelas tatib itu sifatnya yuridis formal, harus diterapkan. Ketika memaksa, nanti harapan kita lambat laun menyadari, tidak terlambat lagi, kan gitu. Punishmentnya apa ya? Punishmentnya mendidik lah Bapak Ibu. Jangan suruh jogging, jangan suruh lari, jangan suruh push up. Ini basic Bapak Ibu. Punishmentnya ya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Yang jelas punishmentnya yang kita terapkan adalah mendidik, selungut sama, nyapu, ngepel dan sebagainya. Sekalian mendidik anak ini supaya menjadi biasa yang kurang baik menjadi baik. Jadi saya setuju kalau ini tidak ada kekerasan, tidak ada bully, ketika kita sudah sadar, ketika kita sudah bisa menempatkan diri, maka anak-anak juga kita tuntut. Anak-anak, apakah anak-anak kita ini seperti itu? Dijingok wae lah hilang, dijingok wae lah nurut. Apakah anak-anak kita ini kalau tidak dimarahi, apalah nurut? Apakah kalau tidak dihukum sudah nurut? Nah ini juga perlu ada tindakan yang defensif, agak memaksa dikit supaya sadar bahwa yang dilakukan itu salah dan ini benar. Oh itu bagus, itu baik. Karena tidak semua anak-anak itu sudah tahu ini baik. Kalau anakku kumarahin nian, gebuk nian. Kenapa? Rasulullah sudah mengajarkan tegur lesan. Kalau enggak berarti tindakan. Kaplok nian. Artinya apa? Oh anak ini tidak ngerti dengan omongan seperti ini. Maka setelah ditindak agak keras, pukul, tendang, ya, kita mikir-mikir pukulnya, tendangnya mikir-mikir supaya sadar apa yang dilakukan ini memang salah. Terakhir, Bapak Ibu, ini praktek baik, ini contoh baik, semua bisa dibangun dengan baik, tapi dengan adanya kolaborasi kita.
Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, supaya kita menjadi baik, maka satu, kita harus sanggup menjadi teladan kita sendiri, teladan anak-anak terutama di sekolah. Yang kedua, harus menyadari bahwa kita ini salah. Yang ketiga adalah bahwa anak yang ada di sini anak kita, bukan anak orang lain. Ketika sudah meninggalkan sekolah ini, lepas tanggung jawab anak kita. Tetapi secara psikologis itu tetap anak murid saya yang di rumah sudah diterima oleh keluarganya, sudah berada di tengah-tengah keluarganya. Tapi tetap kalau masih ada di dalam sini, berarti itulah anak kita. Titipan orang tua, titipan Tuhan, titipan orang tua ke kita. Untuk apa? Untuk diajari adab. Untuk apa? Untuk diajari akademis. Untuk apa? Diajari etika yang baik, diajari hal-hal yang positif tadi banyak. Supaya apa? Setelah masuk di sini, tentunya kita berikan semuanya. Ada pembimbingan, ada pembinaan, ada materi, ada lain banyak. Yang penting benar apa yang disampaikan Bu Ica, jangan mengejar materi harus habis, cepai materi harus habis, Bapak Ibu lupa yang diajarkan roh sebenarnya adalah beretika. Karena ilmu yang paling tinggi adalah ilmu etika, ilmu adab, baru ilmu akademis. Saya yakin dan mempunyai keyakinan bahwa orang yang beradab pasti ilmunya tinggi. Yakin saya. Ini keyakinan saya. Bu Rizky beradab pasti ilmunya tinggi sampai S1, S2, S3. Berarti secara akademis dipertanggungjawabkan, secara akademis tidak diragukan lagi. Adabnya bisa dilihat, pergaulan setiap hari, kesehariannya bisa dilihat di masyarakat sekolah maupun di masyarakat umum bisa dilihat. Oh, memang adabnya bagus, ilmunya tinggi. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu harus mempunyai rasa tanggung jawab, sekaligus Bapak Ibu adalah mengumpulkan amal jariah untuk kita bekal nanti. Kalau sadar dengan itu Bapak Ibu, apa yang diberikan secara ikhlas pada anak-anak, amal jariah kita, tanggung jawab kita, amal jariah kita pada anak-anak, ya mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dari ini sampai nanti ajal menjemput, itu adalah semata-mata kita mengumpulkan amal jariah untuk perjalanan kita. Karena kita tidak tahu kapan, di mana, dan gara-gara apa. Kita tidak tahu. Yang jelas kita yakin dengan keberadaan anak-anak ini adalah dianggap dan menganggap anak kandung Bapak Ibu. Kedua, tanggung jawab terhadap anak-anak ini. Kemudian selain tanggung jawab, disitulah kita mencari amal jariah, memberikan apa yang kita berikan pada anak-anak. Itu yang harus kita kuatkan. Jadi sehingga nanti apa yang kita berikan pada anak-anak ikhlas, tidak berat. Kemudian karena tidak berat, maka kalau ke sekolah kita senang. Saya selalu kalah dengan Bu Ica. Saya kalah. Saya tidak banding-bandingkan, bukan. Tapi kita lihat siapa yang datang dulu, siapa yang galak masuk duluan. Karena di situ dirindukan anak-anak. Ya Bapak Ibu ya. Saya kira itu Bu Ica bagus. Yang lainnya silahkan Bapak Ibu. Sekolah ini milik kita semuanya. Suatu saat nanti Bapak Ibu ganti saya, saat nanti Bapak Ibu ganti Pak Bas, pasti. Cuma waktu proses saja yang akan menjawab semuanya. Yang jelas Bapak Ibu, kita bergerak bersama, bergerak untuk maju bersama. Keteladanannya tetap kita berikan pada kita sendiri maupun orang tua, orang anak-anak yang ada di rumah maupun anak-anak yang kita yang ada di sekolah. Saya kira itu Bu Ica. Lanjut yang lainnya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih atas refleksinya dan masukannya Bapak. Saya sangat jadi mendapatkan banyak pencerahan seperti itu. Bapak Ibu, sekian kegiatan dari saya sangat berterima kasih karena sudah dibersamai dalam 1 jam lebih ini. Mohon maaf bila tadi ada kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak, dan ada perbuatan saya yang salah seperti itu. Saya mohon maaf sekali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.